Seorang penjamret jadi bulan-bulanan warga saat diamankan dalam sebuah ruko di Jalan Rajiman, Cakung, Jakarta Timur. Saat petugas polisi berusaha mengevakuasi pelaku ke mobil patroli, amukan massa tak terbendung. Akibatnya, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Namun massa tak terima dan justru mengeroyok personel polisi yang berpakaian preman. Dengan susah payah, petugas berusaha mengevakuasi pelaku jambret dan polisi berpakaian preman dari amukan warga. Ulas kelompok anggota geng motor yang memicu kericuhan di ruas Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Geng motor ini terlibat baku hantam di tengah jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Aksi kericuhan baru bisa dibubarkan setelah salah seorang anggota polisi melepaskan tembakan peringatan. Polisi lantas memburu para pelaku yang kabur. Total 70 anggota geng motor berhasil diamankan. Wali Kota Bogor dan Kapolresta Bogor Kota menginterogasi para perusuh dan mengancam para pelaku dengan sanksi penjara. Detik-detik penganiayaan pedagang tahu bulat oleh majikan dan keluarganya viral di media sosial. Penganiayaan bermula saat pedagang tahu bulat dipanggil oleh majikan untuk menerima bingkisan lebaran. Namun tiba-tiba majikan dan kelima anggota keluarganya menganiaya korban. Salah satu rekan korban merekam penganiayaan untuk barang bukti. Akibat penganiayaan, korban alami luka di bagian kepala dan nyeri di bagian dada. Tak terima dianiaya, korban lantas melaporkan kasus ini ke Mapolres Metro Depok. Pemirsa, terjebak macet akibat pasar tumpah, kendaraan pemudik mengular 10 km di ruas Tegal Purwokerto, Kabupaten Brebes. Kondisi yang sama terjadi di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur. Antrean kendaraan pemudik dari arah Jakarta mengular sejak ruas Jalan Nasional Ketangguhan Prupuk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Antrean serupa juga meluas di ruas Jalan Linggaputa, Tonjong, Kabupaten Brebes atau ruas jalur tengah Tegal, Purwokerto. Antrean panjang kendaraan sudah terlihat sejak keluar tol Pejagan, namun setelah Ketanggungan arus lalu lintas lancar. Kondisi padat merayap kembali terjadi saat masuk Songgom hingga memasuki flyover Klonengan, Tegal. Di jalur tengah Tegal Purwokerto, kondisi arus lalu lintas mulai merayap sejak SPBU Prupuk. Kondisi bertambah parah di underpass Karangsawah karena laju kendaraan lebih banyak berhenti. Apa udah one way? Udah one way. Terus keluar di Tol Pejagan tuh macet parah. Macet parah kok? Iya. Sampai sini, sampai Singapura ini? Enggak, cuma keluar tol lampu merah. Lampu merah macet parah. Terus Iya. di Songgom nggak macet? Songgom merayap. Merayap ya. Ini tadi merayap dari mana nih? Hah? Merayap dari mana nih? Tadi merayap dari Pul Sinarjaya. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas. Tim urai macet jalur tengah menertibkan para pengemudi yang tidak sabar untuk melintas. Kondisi serupa juga terjadi di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, tepatnya di pasar tradisional Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemacetan yang terjadi akibat pasar tumpah ini mengular hingga 1 km. Aktivitas bongkar muat dan kendaraan parkir di bahu jalan membuat arus lalu lintas menjadi semrawut. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan angkutan umum serta becak motor yang berhenti sembarangan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Kemacetan biasanya terjadi pada jam-jam sibuk mulai pukul 8 hingga pukul 11 siang. Untuk mengantisipasi kemacetan selama arus mudik, Polres Tuban akan menempatkan personel di titik-titik kemacetan pasar tumpah. Pasar-pasar tumpah sepanjang jalur Pantura ini sudah kita tempatkan personil Polsek untuk mengurai kemacetan. Rata-rata pasar tumpah itu kan pagi sama sore ya. Kalau siang hari sih enggak ada, tapi sudah kita antisipasi. Terdapat sejumlah pasar tumpah yang perlu diwaspadai pemudik di sepanjang jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Di antaranya Pasar Ikan Bancar, Pasar Tradisional Tambak Boyo, dan Pasar Baru Tuban.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama. Kapolri menggelar pertemuan untuk menjadikan mudik lancar dan aman. 2, 1, ya silakan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melepas lebih dari 11.000 pemudik dalam rombongan mudik gratis Polri 2022 di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Pemudik diberangkatkan menuju 21 kota dan kabupaten Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan 250 bus. Mudik gratis ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan mengurangi beban jalur mudik. Selain itu, Kapolri juga memantau langsung situasi terkini arus mudik di 3 hari jelang Lebaran. Pengecekan dilakukan menggunakan helikopter guna memantau kondisi arus lalu lintas jalur mudik dari Jakarta menuju arah timur. Tidak hanya pemantauan melalui udara, Kapolri dan jajaran juga melakukan peninjauan langsung di Tol Cikampek KM 70 guna memantau proses penerapan kebijakan rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap di Tol Cikampek hingga Tol Kali Kangkung. Ya, pantauan kita di kilometer 70 saat ini ya. Terpantau memang mulai dari tadi malam dan tadi pagi terjadi peningkatan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Jadi dari angka rata-rata malam jam 24 itu sudah mulai 5.000, terus kemudian sampai pagi tadi mencapai 8.000 per jam. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk mudik dengan memanfaatkan moda transportasi lainnya seperti kereta api dan kapal laut guna menghindari kemacetan. Lalu bagaimana pantauan terkini arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten? Ada rekan kami Camar Henda dan juga dari kawasan Palimanan, Jawa Barat ada To Iskandar di sana. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Camar, bagaimana kepadatan pemudik di sana saat ini? Camar? Sampaikan untuk situasi pada malam hari ini masih terpantau adanya antrian dari pemudik, di mana ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang ada di Pelabuhan Merak, tepatnya di Dermaga 6. Dan saat ini mereka sedang berbuka puasa dan kami juga melihat ini sejumlah pemudik ini berbuka puasa di dermaga pelabuhan sambil menunggu giliran mereka untuk pergi dengan menggunakan kapal. Memang situasi pada malam hari ini cukup ramai, Syafa dan juga pemirsa. Tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah calon pemudik, bahwasanya mereka mengaku sudah 8 jam lamanya perjalanan yang ditempuh dari tol Merak menuju ke arah Pelabuhan Merak ini. Dan baru saja kami mendapatkan informasi sekitar pukul 3 sore adanya kecelakaan di kilometer 95 yang berdekatan dengan titik kemacetan sejak pagi tadi, yakni di kilometer 97, sehingga dapat kami prediksi bahwasanya ini kemacetan akan terus terjadi hingga dengan malam hari nanti, Syafa dan juga pemirsa. Nah, sejumlah penumpang juga ini sudah ada yang pergi begitu dengan menggunakan kapal, dan kapal terakhir yang kami lihat untuk berangkat menuju ke arah Bakauheni yakni adalah kapal Kirana 2. Kemudian juga hari ini seperti informasi terakhir yang disampaikan oleh ASDP Indonesia, untuk hari ini ada sebanyak 42 kapal feri dengan 109 perjalanan yang akan membawa 112.000 pemudik. Nah, ini adalah pemudik-pemudik yang saat ini sedang beristirahat sembari menunggu keberangkatan mereka, dikarenakan ini untuk di dermaga 6 ini menuju ke arah des kapal ini dapat menempuh perjalanan ataupun menunggu estimasi 1 sampai dengan 2 jam saja. Belum lagi ditambah dengan estimasi perjalanan mereka dari pintu tol Merak
dan nantinya akan dilakukan sistem buka tutup dan mereka harus menunggu pula, sehingga dapat kami informasikan bahwasanya Anda yang akan mudik pada hari ini dan juga seterusnya menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah agar menjaga kesehatan, membawa obat-obatan, dan juga kami sampaikan untuk membawa sejumlah baju yang lebih tebal begitu seperti mantel hujan dikarenakan cuaca yang tidak terprediksi, Syafa dan juga pemirsa. Biasanya apabila pada siang hari cukup terik, namun malam hari ini bisa saja terjadi hujan badai seperti semalam ataupun kemarin malam ini sempat terjadi hujan badai, dan memang inilah yang perlu diantisipasi oleh kita bersama, utamanya untuk para pemudik untuk mempersiapkan diri terutama bagi yang membawa buah hati. Syafa. Ya, terima kasih Camar Henda. Selanjutnya kita beralih ke To Iskandar di Tol Cipali. To Iskandar, bagaimana kondisi terkini di kawasan Palimanan saat waktu berbuka puasa? Baik, Sapa dan pemirsa, saat ini saya berada di Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana pada H-3 jelang Lebaran ini arus lalu lintas dari Jumat siang itu mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan di beberapa persimpangan lampu merah terjadi kecenderungan yang mengakibatkan antrean panjang saat ini. Puncak arus mudik yang diperkirakan hari ini juga meningkat tajam dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan saat ini kondisi suasana arus lintas pada Jumat malam seperti di belakang saya ini, kondisi arus lalu lintas sendiri terpantau ramai lancar. Mengingat para pemudik ini di jam 6 lebih ini mereka untuk berbuka puasa dan untuk bersenyap beristirahat untuk berbuka puasa sendiri. Siapa? Baik, To Iskandar, untuk di kawasan Palimanan sendiri, titik-titik mana saja yang perlu diwaspadai oleh para pemudik, baik yang biasanya sering terjadi kemacetan maupun yang rawan kecelakaan? Baik, di jalur Pantura Cirebon sendiri terdapat 4 pasar tumpah yang titik rawan kemacetan seperti di pasar Tegal Gubung dan pasar Selaran Pleret dan pasar Mundu serta pasar Gebang sendiri, di mana titik tersebut adalah merupakan jalur titik terparah sehingga adanya pasar tumpah yang berada di sisi jalan Pantura sendiri. Diinformasikan juga bahwa peningkatan arus mudik bahwa untuk per jamnya sendiri sampai saat ini kendaraan pemudik roda 2 yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sekitar 6.000 kendaraan yang melintas di jalur Pantura Cirebon sendiri. Peningkatan volume ini diakibatkan juga selain karena meningkatnya pemudik motor, juga kendaraan seperti roda 4 terus melintasi di jalur Pantura Cirebon. Baik, terima kasih To Iskandar langsung dari Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Camar Henda melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 3 hari jelang Idul Fitri, warga perantauan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman. Hampir seluruh tiket semua moda transportasi seperti kereta api, bus, dan pesawat sudah habis terjual. Stasiun Pasar Senen, Jakarta ramai calon penumpang mudik menggunakan kereta. Tercatat ada 18.600 penumpang berangkat dengan 28 kereta api di Pasar Senen. Pada puncak arus mudik ini, PT KAI Daop 1 menambah sejumlah petugas untuk memberikan informasi-informasi kepada calon penumpang agar perjalanan lebih aman dan nyaman. Pemudik di Stasiun Pasar Senen mayoritas bertujuan ke Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Semarang, Purwokerto, Kebumen, Surabaya, Malang, Cirebon, dan Bandung. Di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, sejak pagi sudah dipadati pemudik. Puncak arus mudik di Terminal Pulau Gebang terjadi pada 29 dan 30 April. Hingga saat ini tiket bus antar kota antar provinsi sudah habis terjual. Bagi calon penumpang yang belum kebagian tiket, diimbau untuk memilih tanggal setelah Lebaran. Sejak dini hari, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah dipadati penumpang pesawat. Para penumpang didominasi penerbangan domestik yang akan pulang ke kampung halaman.
Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah pergerakan penumpang saat ini mencapai 140.000 penumpang. Ini adalah jumlah tertinggi pada periode angkutan lebaran tahun ini atau naik 20% jika dibanding dengan 7 hari jelang lebaran. Kecewa antrean panjang, pemudik bersetegang dengan petugas di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Informasi yang usai jeda, tetaplah bersama kami.